Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kare. Nah, kali ini kakak bakalan bahas prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum ya. Untuk pembahasan soalnya, yuk simak penjelasan berikut. Oke, di sini jadi ada sebuah teks ya, seperti biasa nih teks. Kita lihat pertanyaannya aja langsung ya. Di sini ada tabel 1. Nah, ini pertanyaannya adalah berdasarkan tabel 1 nih ya, pernikahan usia dini ya kedua terbanyak baik perkotaan maupun pedesaan itu terjadi pada tahun berapa. Nah, di sini kan kamu lihat deh, ada tabel, kita bacanya itu ini daerahnya ada perkotaan dan ada pedesaan. Ini tahun-tahun dari tahun ke tahun. Nah, di sini pengennya yang apa nih? Terbanyak kedua ya, kedua terbanyak. Kalau kita lihat di perkotaan itu ya kedua terbanyak ini dong. Begitupun di pedesaan yang paling banyak kedua ya ini ya 3,4. Yaitu terjadi pada tahun 2010 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya di sini juga masih menggunakan teks yang tadi. Ini ada tabel yang tadi ya. Berdasarkan tabel 1, jika tren pada tahun berikutnya sama dengan tahun sebelumnya, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2013? Nah, apa yang paling terjadi pada tahun 2013? Kalau kita lihat ya, ini dari tahun ke tahun ya, daerah perkotaan itu di sini mengalami kenaikan nih sedikit, tapi setelah itu dia mengalami penurunan secara terus menerus ya, jadi turun. Nah, kemudian untuk pedesaan ini juga ada mengalami penurunan ya, penurunan kenaikan, kemudian penurunan. Nah, jadi tidak tentu, tapi di 3 tahun terakhir ini pedesaan mengalami penurunan. Oke. Jadi ini kita tuliskan aja nih, ini sini turun ya. Nah, yang paling mungkin di sini harus hati-hati karena yang paling mungkin itu belum pasti ya, tapi yang paling besar kemungkinannya gitu. Jadi kita harus lihat satu persatu opsinya. Kalau opsi yang A itu persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah pedesaan maupun perkotaan meningkat. Nah, ini jelas salah ya, karena kalau kita lihat ini mengalami penurunan terus ya kan. Yang B, persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah pedesaan maupun perkotaan ya, ini harus ini menurun ya. Nah, ini ya yang paling mungkin, sementara kita tandain dulu. Yang C, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di daerah pedesaan lebih sedikit daripada perkotaan. Nah, ini kebalik ya, harusnya di pedesaan itu dia lebih banyak, lihat persentasenya ya. Jadi banyak banget yang menikah di usia dini itu di pedesaan, ya salah. Yang D, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di kelompok usia 20-24 tahun meningkat. Salah ya, tadi kan mengalami penurunan ya, maupun di perkotaan maupun di pedesaan ya. Oke, yang E, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di kelompok 20-24 tahun di pedesaan menurun. Nah, ini nggak semuanya menurun ya. Kalau kita lihat nih, ini kan secara umum nih, kita bahas ini secara umum kan. Kalau kita perhatikan tahun 2008 ke tahun 2019 itu mengalami kenaikan di perkotaan. Sedangkan di pedesaan nih tidak selalu mengalami penurunan ya, ada juga mengalami penaikan. Contohnya pada tahun 2009 ke tahun 2010 ya kan. Nah, jadi ini juga nggak terlalu ya. Jadi nggak menentu gitu ya. Ini hanya di pedesaan bahasnya kan. Sedangkan ini lebih ke umum ya, tapi nggak semuanya. Nah, yang paling penting atau yang paling prioritas gitu kan ya yang B ya, karena kalau kita lihat 3 tahun terakhir ini trennya itu baik di perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan ya kan. Ya sudah, ini yang B ya, persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah pedesaan maupun perkantoran mengalami penurunan ya. So, jawabannya yang B. Oke, next ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini ada suatu grafik ya, grafik batang. Jadi kita baca nih ya, ini pabrik A yang bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, dan seterusnya ada pabrik A, pabrik B, pabrik C gitu kan. Berdasarkan data tersebut persentase kenaikan ya, nah, kita garis bawahi persentase kenaikan produksi kertas terbesar terjadi pada tahun berapa. Jadi kalau persentase kenaikan itu caranya seperti ini, misalkan yang A ya, pabrik A Maret ke April. Nah, ini kamu perhatikan naiknya berapa? 10 ya. 10 per berapa nih? Sebelumnya lihat, sebelumnya 30 ya. Nah, jadi dia naiknya cuma 1/3 bagiannya ya, 1/3-nya gitu ya, atau 33% ya, sepertiganya. Yang B, coba kita perhatikan pabrik A April ke Mei itu naiknya 5 ya, 5/40 berarti ya. Nah, sebelumnya kan 40, berarti ini 1/8. Nah, ini kita bisa eliminasi ya. Kenapa? Karena ini 1/3 sudah lebih besar dibandingkan 1/8 ya. Semakin kecil penyebutnya ya, itu maka semakin besar hasilnya. Oke, yang C, pabrik B Juni-Juli. Mana nih? Nah, Juli-Juli naiknya 10/40 ya. 10/40 kalau kita perkecil 1/4. Nah, ini juga lebih kecil daripada 1/3 ya. Nah, mau lihat penyebutnya lebih, kalau penyebutnya besar berarti hasilnya kecil ya. Sedangkan di sini kita persentase kenaikan terbesar. Yang D, pabrik C Maret April. Ini kesini naiknya 5 ya. 5/7 per 35 ya. Nah, sebelumnya kan 35.
atau 1/7. Nah, ini juga kita eliminasi ya. Yang E, pabrik C April Mei. April ke Mei naiknya 5, sebelumnya 40. Berarti ini kalau kita bagi 5 1/8. Ini juga kita eliminasi. Jadi persentase terbesar ya 1/3 ya. Ini kan tinggal kita kalikan 100% semua. Tapi kan nilainya pasti setara ya. Ya, yang paling besar yang A berarti ya. Karena penyebutnya paling kecil. Grafik batang berikut. Oke, ini sama kayak tadi guys grafiknya. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus? Nah, jadi kita mau prediksikan bulan Agustus nih ceritanya ya. Kita baca yang A dulu. Total produksi di A, B, C akan meningkat lagi. Nah, kalau kita lihat itu pabrik A ini mengalami penurunan ya di sini. Jadi kalau sedangkan pabriknya mengalami kenaikan dan pabrik C mengalami penurunan. Jadi ini nggak terlalu pasti ya. Kecil banget kemungkinannya, walaupun ada kemungkinan. Tapi di sini nggak lemah lah ya, lemah. Nah, ini masih bisa dulu ya, nanti kita bandingkan dengan yang lain. Nanti kita pakai sistem eliminasi. Yang B, total produksi di pabrik A, B, C akan sama dengan produksi di bulan April. April itu 40, 35, 40. Artinya ini tetap ya, ini bakalan tetap. Yang B-nya itu bakalan turun. Nah, ini turun. Yang C-nya itu berarti harus naik nih. Nah, ini nggak mesti ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan yang C ini sedang mengalami penurunan nih. Sedangkan agar sama dengan yang di bulan April, otomatis yang bulan Juli ini kan 30. Berarti agar menjadi 40 di bulan April, berarti dia harus naik 10 di sini ya. Makanya nggak terlalu ya. Ini lebih mungkin yang A ya sejauh ini. Jadi ini kita eliminasi. Yang C, produksi di pabrik A akan sama dengan produksi di pabrik C. A ini 40 dan mengalami tren penurunan, sedangkan yang C ini 30 dan sedang mengalami penurunan juga ya. Jadi ini nggak sulit untuk sama ya, karena selisih 10 nih, sedangkan dua-duanya juga sedang mengalami penurunan ya. Jadi sulit banget untuk sama ya. Yang D, produksi pabrik B akan lebih besar dibandingkan dengan A di bulan Mei. Ini typo ya, Agustus maksudnya mungkin. Produksi di pabrik B akan lebih besar, mana pabrik B ini sedang mengalami kenaikan ya, otomatis ini juga ya mungkin saja naik ya kemungkinannya, karena trennya itu selalu naik nih kalau pabrik B ya gitu kan. Sedangkan si pabrik A itu dia sedang mengalami penurunan, otomatis 40 turun ke bawah ya. Atau kalau misalkan dia naik ya, itu masih tetap akan lebih, kemungkinan naiknya lebih besar yang B, karena kamu lihat perhatikan tren naiknya itu yang B sangat tinggi ya gitu kan. Sedangkan yang A itu naik turun. Ini naik, nah di sini turun nih. Nah, apalagi di 2 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Jadi ini paling mungkin sejauh ini kita eliminasi yang A ya. Kenapa? Karena ya pabrik B bakalan lebih gede dong logikanya. Yang pertama dia naik ya, sedangkan yang A turun. Yang kedua di bulan Juli ya pabrik B udah lebih gede dibandingkan yang pabrik A gitu kan. Jadi ini besar banget ya kemungkinannya. Oke, kita lihat yang E ini terakhir. Jumlah produksi di pabrik A dan B ya. Jadi jumlah A dan B ini akan lebih kecil dibandingkan B dan C. Nah, berarti kita kan bisa eliminasi yang B ini sama. Nah, kita bandingkan saja A itu benar kan lebih kecil dari yang C gitu. Kalau kita perhatikan yang A ini ya, dia mengalami penurunan dari 40. Sedangkan yang C juga mengalami penurunan dari 30. Nah, otomatis dia sama-sama turun nih. Nah, berarti kita bandingkan aja bulan Julinya nih, lebih besar yang mana? Ternyata pabrik A lebih besar dibandingkan dengan pabrik C. Nah, berarti ini salah ya. Di sini mengatakan bahwa pabrik A lebih kecil dibandingkan yang C. Jadi ini kemungkinannya juga kecil ya. Nah, jadi yang paling mungkin, yang paling tepat adalah yang D ya. Nah, berdasarkan data dalam grafik, produksi tambang mineral ya terbesar terjadi pada tahun berapa? Jadi tinggal kita, ini kan berarti tambang mineral ya. Mineral itu kan ada tembaga, di sini pasir besi sama nikel ya kan. Nah, kita cari yang jumlahnya paling gede nih. Ini kalau kita jumlahkan nih 7 tambah 5 tambah 5 ya, berapa tuh? Atau kita pakai sistem eliminasi, ini 0,8 nya kita coret ya dari semuanya, berarti ini coret tinggal 1 ya, ini coret tinggal 1. Nah, ini kita tambahkan nih, atau kita mau eliminasi lagi bisa nggak nih? Adalah tambahin aja ya. 5 tambah 5 tambah 7 berarti 17 tambah 9 itu 18 ya, 18. Sorry, ini kita tambahin aja deh ya, ini kita tambahin 7 tambah 5 17,2 18,1. Ini totalnya ya 18,9. Ini nggak usah coret deh supaya kita tahu nih totalnya berapa ya. Nah, ini kita tambahin saja. Kita tambahin lagi yuk. 10 15 15,5 ya, 16,3 16,3 berarti 17,1. Yang ini 10 12 kemudian 12 tambah 13,4 14,2. Yang ini 9 11 11,6 11,6 12,5 12,8. Ini 8 tambah 6 itu 14 16 17 17,3 ya. Nah, jadi tinggal kita bandingkan ya, paling besar ya ini dong, yang A nya jauh banget
2015. Next ke soal terakhir. Oke, jadi ini merupakan grafik yang tadi ya. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat ya untuk memperkirakan jumlah produksi tambang mineral biji besi, nikel, pasir besi dan tembaga pada tahun 2020. Oke. Nah, kalau kita perhatikan jumlah produksi tembaga lebih kecil daripada tahun sebelumnya, aman tembaga. Tembaga ini dia sedang mengalami penurunan ya, tapi ada dua opsi ya. Jadi 50-50 nih. Dia bisa turun atau bisa tetap ya kan di tahun 2020 ini. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya ini 2017 sampai 2018 ada tren ya, ada tren dia tetap. Nah, jadi ini masih 50-50 ya. Nah, tapi ini mungkin ya sejauh ini kita bisa pakai ini. Yang B, jumlah produksi pasir besi meningkat tajam. Jumlah pasir besi meningkat tajam. Nah, meningkat tajam itu kan tidak ada patokannya. Kalau kita perhatikan di grafik ini ya atau di tabel, pasir besi ini mengalami peningkatan yang sangat tajam di tahun 2018 ke tahun 2019 ya kan. Nah, apakah di sini bakalan tajam lagi? Nah, itu nggak mesti ya. Kemungkinannya random, bisa jadi 30%, bisa jadi lebih dari 50%. Nah, jadi ini kalau kita bandingkan dengan yang A, itu lebih besar yang A karena yang A ini 50-50 ya. Jadi dia ada 50% ya, kemungkinannya. Oke, yang C, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada besi. Mana nih nikel lebih besar daripada besi? Nikel ini besi. Nah, kalau kita perhatikan besi ini sedang mengalami kenaikan yang melonjak ya. Dengan selisih berapa nih? Ini kurang lebih 5 ya, plus 5. Sedangkan si biji nikel itu konstan di sini, konstan. Nah, selisihnya berapa nih? Ini selisihnya juga cukup kecil ya, 1,2 ya, 1,4 sorry. Nah, ada kemungkinan ya ini bakalan tetap dan ini bakalan naik lagi nih ya. Karena ini kan mengalami tren yang meningkat. Jadi masih ada kemungkinan ya ini bisa jadi 30% atau bisa jadi 50%, bisa jadi 70% ya. Jadi ini kalau kita bandingkan lebih tidak mungkin daripada yang A. Kalau yang A kan 50-50 ya. Dia kemungkinan turunnya bakal gede banget gitu kan. Jadi gede banget, ini bisa 50-50 ya. Bahkan bisa jadi lebih dari 50% turunnya. Karena tren turunnya lebih banyak daripada tren tetapnya nih. Nah, kita sekarang lihat yang D. Jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga. Nikel lebih besar daripada tembaga. Nah, nikel itu mana? Nikel. Oke, nikel di sini ya. Nah, ini mungkin yang paling pasti ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini nikel, ini kita hapus dulu nih ya. Banyak pengecoretan. Coba kamu perhatikan nikel ya. Nikel di sini itu dia 8,3 ya. Tembaga 2,1. Ini selisihnya gede banget. Dan kalau kita lihat trennya, ini mengalami penurunan nih yang tembaga, bener nggak? Sedangkan yang nikel ini tetap, ya kan? Jadi ada kemungkinan tetap ataupun naik. Sedangkan yang tembaga kemungkinannya nggak ada kemungkinan naik ya. Ini yang paling besar kemungkinan turun atau nggak tetap. Jadi kalau kita perhatikan ini lebih pasti banget bahwasannya biji nikel itu lebih besar daripada tembaga ya. Nah, jadi ini kita pilih sementara, ini kita eliminasi. Nah, yang E, jumlah produksi pasir besi tembaga lebih besar daripada biji nikel. Tembaga lebih besar daripada biji nikel. Nah, ini enggak ya, bawahnya tembaga kan kecil tadi ya, kebalik. Jadi ini salah. So, jawaban yang paling tepat ya, yang paling mungkin ya, yang paling tepat adalah yang D. Oke, jadi itu prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang penalaran umum ya. Silakan kamu pelajari lagi, apalagi tentang penarikan kesimpulan ataupun kayak soal yang tadi tuh, yang paling tepat, yang paling mungkin. Nah, ini soalnya agak ribet ya, karena kita memerlukan penalaran. Ya. Oke, untuk soal-soal selanjutnya, silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.